guys, kita bahas ini ya tentang suatu algoritma yang sebenarnya algoritma if. Nah, sebelumnya kita sudah belajar menggunakan pseudocode language ini, ya, misalnya variabel A, kita tulis A, misalnya kita sini nilai 5, ya. Ya. Kemudian B, kita isi nilai misalnya 78. Ya, kemudian kita bisa tuliskan misalnya eh, C adalah hasil dari A tambah B. Nah, kemudian kita cetak isinya, CC-nya, kemudian kita run. Ya, maka dia nanti akan menghasilkan satu nilai 83, yaitu 5 tambah 78. Oke, nah sekarang kita coba belajar instruksi untuk satu proses namanya bercabang. Misalnya kita ingin lihat nih A sama B, misalnya mana ya, lebih besar mana nih A sama B. Nah, tentunya kita eh, harus memberitahu komputer eh, memberitahu satu instruksi untuk dia bisa membandingkan dua nilai tersebut. Jadi saya tulis ini, if A lebih besar dari B, nah ini pakai titik 2, maka saya cetak nilainya, kita tulis write A, A, kemudian seperti ini, kita tulis A plus A lebih besar dari B. Oke, nah, sebaliknya, else, 2, ini kita copy saja, jadi A lebih kecil dari B. Oke, nah ini kalau kita running, A 5 lebih kecil dari 7, 8. Oke, oke, ini nggak usah kita tulis lah ya. Nah, ini kita run, 5 lebih kecil dari 7, 8. Nah, sekarang kita ganti ini. Kita ganti 51. Ini kita ganti dengan 18. Kita run, nah, 51 lebih besar dari 18. Nah, ini 69 ya, karena 51 tambah 18 yang keluar angka 69. Nah, ini namanya proses untuk bisa kita melakukan pembandingan ya, pembandingan dari dua buah data. Jika dia benar, nah ini pembandingan adalah jika dia benar, maka dia akan menjalankan perintah ini. Tapi kalau ini salah, nah seperti ini kan 51 lebih besar dari 18, nah benar maka ini. Tapi kalau ini sebaliknya, ini saya tulis 5, apakah 5 lebih besar dari 8? Tentunya false. Kalau false, prosesnya dari baris 5, dia lompat ke baris ke nomor 7 dan tampilkan ini. Sehingga tertulislah 5 lebih kecil dari 18. Jadi kalau kita run, sekarang ini 5 lebih kecil dari 18. Nah ini namanya proses perbandingan ya. Jadi perbandingan percabangan. Jadi dia bisa menghasilkan suatu keputusan apakah yang keluar yang proses setelah if ataukah proses yang setelah else. Ya. Oke. Nah, coba kita kembangkan lagi. Ya. Misalnya sekarang saya punya satu nilai, nah, misalnya gini aja ya, A dan B. Saya ingin tukar nih, nilai A dan B. Nah, untuk menukar nilai A dan B, kita bisa menggunakan tambahan variabel penampung. Nah, jadi kita simpan dulu nilai A-nya. Kita simpan di C. Nah, berarti di sini udah kita salin ke C, berarti nilai A-nya sudah diamankan. Berarti nilai A-nya sekarang kita bisa isi dengan nilai B. Ya. Nah, berarti nilai B-nya sekarang, nilai A sekarang sudah menjadi nilai B, sekarang dari 18. Ya, jadi yang tadinya 5, ya, tapi 5-nya udah disimpan di C. Nah, sekarang di sini, ini karena disimpan di C, maka di sini kita bisa simpan nilai 18-nya di A, sekarang A jadi 18. Nah, sekarang nilai B-nya kita isi, tentunya kita mengambil nilai dari C-nya.
Ya, nah sekarang jadi bertukar isinya. Nah, jadi kalau di sini saya tulis dulu sini, misalnya sini, right? Isi A, kemudian ini, kemudian tag 2, isi B, oke, nah, seperti ini. Nah, sekarang karena ini sudah ditukar, kita tulis di sini ya, ini kita copy, lalu kasih pesan di sini, right? Menukar isi A, ya, nah ini kita buatnya B ya. Nah, jadi kita tukar seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan, daran, nah, isi A, nah ini sebentar ya, jadi kita menempel ya. Oke, ini kita bisa besar. Daran, isi A 5, isi B 18 ya. Dijumlahkan 23 bahwa 5 kurang 18. Kita tukar sekarang isi A dan B, maka isi A sekarang jadi 18, isi B jadi 5. Nah, ini jangan proses seperti ini, data jadi bisa saling bertukar. Nah, sekarang datanya sudah bertukar ya. Nah, sekarang kita cari ini, kita gunakan if, kita cari mana nilai terbesar. 5 sama 18 besar mana ya? Ya, artinya bisa kita tidak melihat 18, tapi A sama variabel B ini besar besar yang mana ya, besar A atau besar B ya, tergantung nanti datanya di sini. Nah, sekarang kita buat, nah, ini kalau instruksi ini bisa melihat mana A lebih besar ataukah yang B atau lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat mana bilangan terbesar dari dua ini. Nah, ini kita bisa buat bilangan terbesar, kita buat satu variabel misalnya maksimal ya, maksimal atau terbesar. Kita buat terbesar ya. Nah, kita asumsikan A, kita nggak tahu kan yang terbesar mana. Sekarang kita asumsi ini, apakah terbesar lebih kecil dari B? Nah, jadi kan terbesarnya A. Angka usahanya terbesar A. Kemudian kita lihat, apakah 5, di sini kan berarti sempat di angka 5. Kemudian apakah 5 ini adalah lebih kecil dari 18? Nah, jika benar, berarti kan bukan yang terbesar nilai B-nya. Maka kita ganti sekarang nilai terbesarnya menjadi yaitu B. Nah, gitu ya. Sudah, nah, sehingga kita bisa dapatkan di variabel terbesar ini mana yang lebih besar ya, right? Ya, nilai terbesar dari A dan B yang terbesar di sini kan di variabel terbesar. Nah, kita tulis terbesar. Gitu ya. Nah, sehingga ini kalau kita running, yang salah terbesar B. Oh ini sih, right, writer. Nah, salah ketik. Right, ber 19. Right. Baik, kurang. Plus NB. Oh ini kurang plusnya ya. Oke. Nah ini ya jadi oke. Rule-nya ya, rule instruksinya. Oke. Nah, saran Pak. Si A 5, B 18. Ya, kita jumlahkan 23. Ya. Oh, ini mungkin kita terus nih. Apa di sini ya? 23 itu apa? Right? Jumlah nilai A dan B. Titik 2.
Nah, ini yang bawahnya dia. Ini gitaran. Nah, calon nilai A dan B 23. 5 ke 18. Menukar isi A. Sekarang A 18, B 5. Nilai terbesar dari A 18 dan B 5 adalah A 18. Ya. Nah, ini. Nah, ini. Gitu ya. Gitaran. Nah, ini. Dan nilai terbesar dari A18 B5 adalah 18. Nah, jadi kalau ini kita ganti, misalnya ini 10, ini 53, ya. Nah, ini kita jalankan. A53 B10, cuma nilai A dan B 63. 53 lebih besar dari 10. Menukar isi A, nah sekarang ditukar isi A 10, B 53. Nilai terbesar dari A 10 dan B 53 adalah 53. Oke, ya. Oke, nah ini sekilas singkat kita belajar tentang fungsi if. Ya, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih.